Pintu kemana saja bukan sekadar alat ajaib. Ia adalah simbol dari kerinduan. Kerinduan untuk pulang, kerinduan untuk melarikan diri, kerinduan untuk bertemu seseorang yang tak bisa lagi kita temui, atau mengulang satu hari yang kita sesali. Welcome back to Polusi Podcast Ilusi, tempat kita duduk bersama sejarah dan imajinasi. Hari ini saya seperti sedang melompat ke dalam kantong ajaib, karena di hadapan saya duduk seorang pencipta dunia di mana robot kucing dari masa depan menjadi sahabat sejati seorang anak manusia. Langsung saja, selamat datang Tuan Fujiko F. Fujio. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk mampir ke ruang waktu kami. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Tuan Fujiko, saya harus jujur. Sebelum podcast ini dimulai, saya sempat mengecek laci meja saya. Jika saja ada Doraemon tiba-tiba keluar dan berkata, "Ayo, kita pergi ke studio podcast Ilusi." Wah, kalau ia begitu, saya juga ingin menggunakan pintu kemana saja agar tidak macet. Nah, itu dia. Karena jujur saja, podcast saya ini, meskipun namanya podcast Ilusi, tapi Wi-Fi-nya masih menggunakan teknologi abad 21. Kalau saja saya bisa pinjam alat penguat sinyal dari masa depan, saya tidak keberatan. Mungkin bisa pakai antena penguat sinyal super dari kantong ajaib. Boleh, dan sinyalnya pasti akan tumpah-tumpah lebih dari 5 bar. Tapi serius Tuan, saya yakin banyak dari kita yang tumbuh besar bersama karya Anda. Dan saya pun sempat berpikir, orang di balik Doraemon pasti bukan orang biasa. Ya minimal memiliki SIM untuk mengendarai mesin waktu. Kalau begitu saya harus hati-hati agar tidak ditilang oleh polisi waktu. Betul, dan dendanya bukan uang, tapi disuruh untuk mengulang masa kecil. Wah, kalau begitu saya tidak akan bayar dendanya, karena masa kecil itu menyenangkan. Itu dia. Dan sebelum kita masuk ke dalam obrolan yang serius, karena saya tahu baik yang menunggu untuk mendengar kisah di balik semesta Doraemon, saya ingin bertanya satu hal yang ringan terlebih dahulu. Jika Anda memiliki satu alat dari kantong Doraemon yang bisa digunakan dalam kehidupan nyata Anda saat ini, apa yang akan Anda pilih? Dan ini paling menarik. Mengapa? Ini pertanyaan yang susah-susah gampang. Karena saya yang menciptakan alat-alat itu. Jadi saya tahu betul bahayanya. Wah, ini seperti pencipta Frankenstein yang tahu persis tombol mana yang jangan ditekan. Benar sekali. Tapi jika saya harus memilih satu, saya akan memilih mesin waktu. Mesin waktu, bukan baling-baling bambu, bukan pintu kemana saja. Pilihan yang hampir setiap orang inginkan. Tetapi tetap, saya harus menanyakan alasannya. Kenapa mesin waktu? Karena saya ingin kembali ke masa ketika saya dan Fujiko Fujio masih duduk di meja yang sama, menggambar bersama. Mungkin hanya untuk melihat kami tertawa, atau untuk mengingat kembali alasan pertama kenapa kami membuat Doraemon. Itu sangat manusiawi. Banyak yang ingin menggunakan mesin waktu untuk melihat masa depan. Tapi Anda ingin kembali ke masa lalu, ke titik awal. Saya rasa ketika seseorang menciptakan dunia imajinasi, yang paling berharga justru adalah momen-momen kecil saat dunia itu belum jadi, saat semua masih coretan, masih mimpi. Dan mungkin itu alasan Doraemon sendiri datang dari masa depan. Bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk memperbaiki satu hati yang merasa kecil di dunia ini. Itu pesan tersembunyi Doraemon sebenarnya. Bukan tentang alat-alat canggih, tapi
tentang harapan yang datang, bahkan ketika semua terasa gagal. Saya harus mengatakan ini, karena mungkin tak banyak yang berani mengakuinya. Terkadang, kita tidak ingin kembali ke masa lalu untuk mengubah apapun. Kita hanya ingin duduk sebentar, melihat orang-orang yang dulu, dan membiarkan diri kita yang lama tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Betul sekali. Saya rasa banyak hal dalam hidup ini yang tidak butuh penyelesaian, hanya butuh pengakuan. Saya ingin menepuk bahu diri saya yang masih muda dan berkata, lanjutkan, meski tidak ada yang mengerti sekarang, tapi suatu saat nanti mereka akan mengerti. Mungkin itulah kekuatan dari imajinasi Anda, karena Anda tidak hanya menciptakan alat-alat yang luar biasa, Anda menciptakan cara bagi banyak anak untuk bertahan hidup dari hari yang berat. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa walaupun kita sering gagal, dimarahi, nilainya jelek, atau ditinggal sendirian, ada satu sahabat yang akan tetap di samping mereka, meski hanya dalam bentuk cerita. Doraemon. Ya, dan semoga mereka juga bisa menjadi Doraemon bagi orang lain suatu hari nanti. Itu luar biasa. Kita selalu berpikir bahwa tokoh utama dalam cerita adalah si pahlawan. Tapi terkadang pahlawan itu bukan yang paling kuat, melainkan yang paling setia. Dan paling sabar menghadapi kita. Bahkan saat kita sendiri pun tidak sabar menghadapi diri kita sendiri. Seperti Nobita. Seperti kita semua. Dalam karya-karya Anda, terutama Doraemon, kami melihat keajaiban, kami melihat teknologi, dan kami juga melihat kesedihan yang samar, seperti pesan yang namun tidak ingin dikatakan. Apakah Anda pernah merasa bahwa kartun yang Anda buat sebenarnya adalah surat rahasia? Satu pesan yang Anda kirimkan diam-diam untuk anak-anak di masa depan. Saya senang Anda menyadari itu. Banyak orang melihat Doraemon sebagai kartun yang lucu. Tapi bagi saya, setiap alat yang keluar dari kantong ajaib adalah kiasan, sebuah metafora. Dan mungkin juga, ya, saya menulis surat, tapi saya menulisnya dalam bentuk cerita. Dan kepada siapa surat-surat itu ditujukan? Kepada anak-anak di masa depankah? Atau kepada diri Anda sendiri yang belum sempat diselamatkan waktu kecil? Mungkin keduanya, anak-anak dan diri saya yang dulu. Karena saya tahu, ada banyak anak yang seperti Nobita, yang tidak tahu cara menjelaskan kesedihannya, yang tidak punya siapa-siapa untuk mendengarkan mimpinya. Saya membuat Doraemon bukan hanya untuk menghibur, tapi agar mereka merasa, aku tidak sendirian. Ada seseorang di suatu tempat yang paham akan perasaanku. Dan itulah kekuatan dari surat yang tak pernah dimasukkan ke dalam amplop, namun dibaca oleh jutaan anak di seluruh dunia. Karya Anda seperti bisikan lembut yang berkata, tidak apa-apa jadi lemah, tidak apa-apa jadi lambat, kau tetap masih bisa dicintai. Saya rasa itulah yang paling ingin saya sampaikan. Lebih dari sekedar tawa, lebih dari petualangan. Saya ingin anak-anak tahu bahwa imajinasi mereka sah, bahwa ketidakmampuan mereka hari ini bukanlah akhir. Dan bahkan jika mereka tidak memiliki teman, mereka masih memiliki harapan. Anda telah menulis surat-surat yang tak terlihat, namun sampai kepada setiap hati yang membutuhkan pelukan. Saya selalu percaya sebuah cerita tidak pernah benar-benar selesai. Sebab selama masih ada yang membacanya, selama masih ada yang menangis dan tertawa karenanya, cerita itu akan terus hidup. Dan saya tidak menulis untuk dikenang. Saya menulis agar ada sesuatu yang bisa menemani mereka saat dunia menjadi terlalu sunyi. Apakah itu sebabnya Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa? Karena dia harus tetap setia menemani masa kecil dan tak boleh pergi. Iya, karena waktu akan membawa semua orang pergi.
kecuali kenangan. Dan saya ingin Doraemon menjadi bagian dari kenangan yang tidak menua, yang tetap tinggal, bahkan ketika lemari sudah tertutup dan lampu kamar sudah dimatikan. Tuan Fujiko, kadang saya bertanya-tanya, berapa banyak anak yang tak pernah tahu bahwa karya Anda telah menyelamatkan mereka dari kesepian, dari perasaan tidak cukup baik, dari dunia yang tak selalu ramah pada kelemahan. Saya tidak tahu pasti, tapi jika ada satu saja, satu anak yang merasa lebih berani menjalani hari karena membaca cerita saya, itu sudah cukup. Doraemon selalu kembali ke masa Nobita, seperti harapan yang tak pernah lelah datang lagi. Mungkin karya Anda adalah semacam janji tak terucap, bahwa kita boleh gagal, tapi tak akan pernah benar-benar sendiri. Ya, dan selama masih ada yang membuka halaman pertama sebuah komik, saya percaya harapan itu akan tetap hidup, diam-diam dalam hati mereka. Saya penasaran, ketika Anda menciptakan Nobita, apakah Anda sedang berbicara tentang sebagian dari diri Anda sendiri, atau tentang kita semua yang pernah merasa gagal di kelas, tetapi diam-diam bermimpi besar? Pertanyaan yang sangat baik. Saya pikir Nobita adalah semacam cermin. Sedikit dari saya, sedikit dari Anda, dan sedikit dari siapapun yang pernah merasa tertinggal. Saya pernah menjadi anak yang lamban, yang nilainya merah, yang sering salah tingkah di depan kelas. Dan saya pikir banyak anak merasakan hal yang sama. Jadi, Nobita bukan hanya karakter fiksi, dia adalah sisi paling manusiawi dari kita semua. Ya, kita mungkin ingin menjadi superhero, tapi kalau jujur, lebih sering kita merasa seperti Nobita. Tidak cukup pintar, tidak cukup Iya, cepat, benar. tidak cukup kuat. Benar. Tapi, dan ini yang penting, Nobita tetap punya mimpi. Dan lebih dari itu, dia punya keberanian untuk berharap. Itulah yang membuatnya istimewa. Saya teringat satu kutipan. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap berdiri meski jatuh ribuan kali. Mungkin itu yang membuat Nobita begitu dicintai. Dia jatuh, tapi dia tetap bangun, meski sering dengan bantuan kantong ajaib. Betul. Dan justru karena dia lemah, dia bisa mencintai dengan tulus. Karena dia tahu rasanya dikasari, diabaikan, dipermalukan. Dia tidak ingin membuat orang lain merasakan hal yang sama. Itulah pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah, tapi bisa ditemukan dalam hati Nobita. Tuan Fujiko, saya pikir Anda tidak sedang menciptakan anak yang gagal. Justru Anda menciptakan pahlawan kecil yang berjalan perlahan, tapi tidak pernah benar-benar menyerah. Dan itu cukup, karena dalam hidup, keberanian bukan soal menjadi luar biasa, tapi tetap berjalan, meski dunia bilang, Anda tak akan sampai. Dalam dunia penuh teknologi dan kecerdasan buatan saat ini, banyak yang berkata, Doraemon itu seperti prediksi. Tuan Fujiko, apakah Anda merasa telah melihat masa depan? Ataukah Anda hanya mencoba mempermainkan kemungkinan? Saya tidak pernah merasa seperti peramal. Saya hanya senang membayangkan bagaimana jika saya tidak memprediksi masa depan. Saya hanya bermain dengan masa depan seperti seorang anak kecil bermain Lego, dibongkar, dirakit ulang, dan diberi warna yang belum tentu ada. Tapi anehnya, mainan itu kini terasa nyata. Pintu kemana saja menjadi teleportasi kuantum, koran masa depan menjadi notifikasi ponsel, dan bahkan robot kucing sudah banyak yang mencoba menciptakannya. Mungkin manusia memang sedang berusaha mengejar imajinasinya sendiri, dan saya pikir itu hal yang indah. Teknologi lahir bukan hanya dari keahlian, tapi dari kerinduan. Kerinduan? Ya,
kerinduan akan dunia yang lebih mudah, lebih hangat, lebih bersahabat. Doraemon bukan sekedar simbol kemajuan. Dia adalah jawaban imajinatif terhadap rasa tidak aman. Saya tidak sedang meramal masa depan. Saya hanya sedang menambal kekhawatiran masa kini dengan ide-ide yang menghibur. Jadi, setiap alat dari kantong ajaib bukan dibuat untuk membuat masa depan menjadi canggih, tetapi agar hari ini terasa lebih tertahankan. Tepat sekali, dunia ini berat. Tapi jika ada satu alat, satu cerita yang bisa membuat seorang anak tersenyum dan berkata, "Kalau saja aku punya itu," maka imajinasi sudah menjadi jembatan antara kenyataan dan harapan. Dan mungkin itulah fungsi tertinggi dari teknologi, bukan sekedar membuat segalanya lebih cepat, tetapi membuat kita merasa lebih dekat, lebih terhubung, dan sedikit lebih mengerti. Jika Doraemon bisa membantu mewujudkan itu, walau hanya dalam cerita, maka saya rasa tugasnya sudah selesai. Tuan Fujiko, karya Anda telah mengajarkan dunia banyak hal tentang persahabatan, tentang tanggung jawab, tentang harapan yang tetap nyala meski keadaan suram. Namun, dari sekian banyak karakter yang Anda ciptakan, Doraemon, Nobita, Shizuka, Giant, dan Suneo, apakah ada pelajaran yang justru Anda sendiri pelajari dari mereka? Ya, banyak sekali. Mungkin terdengar aneh, tapi saya merasa seperti sedang dibimbing oleh mereka. Saya menulis Nobita sebagai anak yang lemah, tapi dia mengajarkan saya bahwa kelemahan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Saya menciptakan Doraemon sebagai robot, tapi justru dari dialah saya belajar apa arti menjadi manusia. Menarik. Jadi karakter-karakter itu bukan sekedar tokoh dalam cerita, tapi semacam cermin yang memantulkan kembali hal-hal yang kadang kita lupakan. Benar, Suneo misalnya, yang sering pamer dan menyebalkan, diam-diam mengajarkan saya bahwa semua orang ingin diakui. Giant, yang tampak galak, menyadarkan saya bahwa bahkan yang terkuat pun punya sisi lembut, hanya saja tak tahu cara menunjukkannya. Dan Shizuka, Shizuka adalah harapan. Ia mengingatkan saya akan kebaikan yang sederhana, bahwa di tengah kekacauan selalu ada orang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. saya terharu mendengarnya. Karakter-karakter itu seperti potongan jiwa Anda yang tersebar di halaman-halaman komik, dan mereka kembali kepada Anda dengan pelajaran yang tak terduga. Ya, saya pikir saya menulis untuk anak-anak, tapi ternyata tulisan itu juga menyembuhkan saya. Mungkin itulah kekuatan sejati dari cerita, bukan hanya mengubah pembaca, tapi juga sang penulis. Mungkin ini adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Apakah Anda pernah menangis saat menggambar akhir dari satu kisah? Saat harus mengucapkan selamat tinggal kepada karakter yang Anda ciptakan sendiri? Ya, pernah. Dan bukan hanya sekali. Saat Anda hidup bertahun-tahun bersama karakter, melihat mereka tumbuh dalam imajinasi Anda, berbicara dengan suara yang bahkan tidak Anda sadari berasal dari dalam diri Anda sendiri. Lalu tiba-tiba harus menulis kata selesai. Itu seperti kehilangan teman, seseorang yang hanya Anda yang benar-benar kenal, dan kini harus Anda lepaskan selamanya. Apakah ada momen tertentu yang membuat Anda benar-benar menangis? Ada satu momen, saya tidak akan sebut judulnya, tapi saat saya menggambar panel terakhir, di mana karakter itu berjalan pergi sambil tersenyum, tangan saya bergetar, tinta di kuas saya sempat jatuh, dan saya sadar, saya tidak sedang menulis akhir cerita, saya sedang menulis perpisahan. Dan itu adalah perpisahan yang hanya Anda dan dia yang tahu artinya. Ya,
Pembaca mungkin melihat sebagai cerita yang selesai, tapi bagi saya, itu adalah akhir dari sebuah hubungan batin, seperti melepas anak pergi jauh. Anda bangga, tapi juga sangat sunyi setelahnya. Mungkin itu sebabnya cerita Anda begitu hidup, karena ditulis bukan hanya dengan pena, tapi dengan air mata yang tak terlihat. Jika ada air mata yang jatuh saat saya menggambar, saya harap ada senyum yang muncul saat seseorang membacanya. Itu sudah cukup. Tuan Fujiko, dalam lembar-lembar sejarah manga Jepang, terdapat dua nama yang selalu berdampingan dalam ingatan para pembaca. Fujiko Fujio dan Fujiko Fujio. Seperti dua pena yang menulis semesta dengan warna yang berbeda. Kalian menciptakan dunia yang membentuk masa kecil jutaan orang. Saya ingin menanyakan, siapakah Fujiko Fujio bagi Anda? Fujiko Fujio atau Moto Abiko, seperti yang saya panggil dulu, adalah lebih dari rekan. Ia adalah setengah dari mimpi saya. Kami bertemu sejak kecil, dua anak laki-laki di Toyama yang sama-sama menyukai menggambar. Kami berbagi halaman kertas, berbagi pena, dan bahkan berbagi mimpi yang sama. Menjadi mangaka, membuat dunia tertawa, membuat anak-anak lupa bahwa mereka sedang sendirian. Kami tinggal bersama di Tokyo saat masih muda, di sebuah rumah kecil, sempit, tapi penuh tawa. Di sanalah kami menulis hingga larut malam, berdebat soal panel, tertawa saat menemukan ide yang konyol, dan saling diam saat dunia sepi. Dan meskipun akhirnya kami memilih jalur masing-masing, Abiko tetap tinggal dalam setiap garis cerita saya. Karena cara ia berpikir, cara ia mencintai absurditas, itu menginspirasi banyak bagian dari Doraemon juga, meski ia tidak secara langsung menulisnya. Saya tidak akan pernah lupa bahwa tanpa dia, Fujiko Fujio mungkin tidak pernah lahir. Itu luar biasa. Dua anak kecil yang menggambar langit dan akhirnya berhasil menggambar senyum di wajah dunia. Dan saya yakin, di suatu tempat, di balik awan, Abiko-san sedang menggambar sesuatu yang konyol. Dan saya masih di sini, menulis dengan satu tangan, dan kenangan di tangan yang lain. Tuan Fujiko, bersama Fujiko Fujio, Anda menulis bukan hanya cerita, tapi juga sejarah. Namun, meskipun pada akhirnya kalian memilih untuk berjalan di jalur masing-masing. Sebenarnya, ini pertanyaan yang kurang sopan. Karena akan mengungkit masa lalu Anda yang mungkin saja berat untuk Anda. Tapi, jika Anda berkenan, Anda bisa menjawabnya. Dan jika tidak masalah. Apa yang sebenarnya menjadi alasan kalian berpisah? Dan bagaimana perpisahan itu mengubah cara Anda berkarya? Perpisahan tidak selalu berarti pertengkaran. Kadang itu hanya dua mimpi yang tumbuh ke arah berbeda. Saya dan Abiko-san mulai menulis bersama karena kami punya semangat yang sama. Tapi seiring waktu, gairah kreatif kami mulai menuntut jalan masing-masing. Saya ingin menulis cerita yang lebih emosional, filosofis, kadang-kadang sedikit gelap. Sedangkan Abiko tertarik pada komedi absurd.
satir sosial, dan ironi yang tajam. Kami saling menghormati, tapi kami juga tahu jika kami terus memaksa duduk di meja yang sama, karya kami akan kehilangan jiwa. Jadi kami bicara baik-baik, tidak ada teriakan, tidak ada air mata, hanya dua sahabat lama yang berkata, sudah saatnya kita menulis halaman kita masing-masing. Dan memang, setelah itu, karya-karya kami justru menjadi lebih jujur, lebih murni. Saya rasa itulah bentuk cinta tertinggi dalam kolaborasi. Tahu kapan harus bersama dan tahu kapan harus melepaskan. Bukan karena kehilangan rasa, tapi justru karena terlalu dalam mencintai proses itu sendiri. Ya, dan saya bersyukur karena meski pena kami berpisah, kenangan kami tetap ditulis di buku yang sama. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya ingin bertanya, bukan sebagai host, tetapi sebagai seorang anak kecil yang pernah menatap layar televisi dengan mata berbinar. Tuan Fujiko, menurut Anda, mengapa kita begitu percaya pada pintu kemana saja? Karena dalam hati setiap manusia, ada satu tempat yang ingin dikunjungi, tapi tidak bisa dijangkau oleh kaki, hanya oleh harapan. Pintu kemana saja bukan sekedar alat ajaib. Ia adalah simbol dari kerinduan. Kerinduan untuk pulang, kerinduan untuk melarikan diri, kerinduan untuk bertemu seseorang yang tak bisa lagi kita temui, atau mengulang satu hari yang kita sesali. Saat anak-anak membayangkan pintu itu, mereka tertawa, bermain, bermimpi. Tapi saat orang dewasa memikirkannya, mereka diam. Karena mereka tahu, kadang yang paling kita inginkan bukan tempat yang jauh, tapi waktu yang sudah hilang. Dan mungkin yang kita rindukan bukanlah tempatnya, tapi perasaan yang dulu kita punya di sana. Tepat sekali. Pintu kemana saja adalah mimpi kecil yang kita bawa, bahkan setelah kita dewasa. Karena di balik semua logika dan teknologi, manusia masih ingin satu hal, kesempatan kedua, atau setidaknya pelukan dari masa lalu. Tuan Fujiko, terima kasih atas pintu yang Anda ciptakan, yang tak hanya membuka ruang dan waktu, tetapi membuka hati kami semua. Terima kasih Tuan Fujiko. Semoga imajinasi Anda terus hidup, bukan hanya dalam bentuk tinta di kertas, tapi dalam keberanian anak-anak untuk bermimpi, dan dalam keyakinan bahwa mungkin di suatu tempat ada kantong ajaib yang sedang menunggu ditemukan. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk duduk di ruangan ini, bersama Anda, bersama kenangan. Saya percaya, selama masih ada anak-anak yang menggambar langit dengan krayon, selama masih ada tawa di bawah meja belajar, dan mimpi di sela waktu tidur siang, Doraemon dan semua kisah yang kita ciptakan akan tetap hidup. Bukan karena saya yang menciptakan, tapi karena mereka percaya padanya. Dan kami percaya pada pintu kemana saja, pada mesin waktu, dan pada satu hal yang paling sederhana, bahwa imajinasi bisa menyelamatkan dunia. Dan jangan lupa bahwa imajinasi juga bisa menyelamatkan hati kita sendiri. Terima kasih Tuan Fujiko, untuk segalanya, untuk dunia yang Anda buka, dan untuk harapan yang Anda tinggalkan. Teruslah bermimpi, karena siapa tahu, suatu hari nanti, saat kau tak sengaja membuka laci, ada suara kecil berkata, "Yokotana, sore wa, Doraemon dayo."